Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita setiap pagi ba'da salat subuh. Sesudah sama-sama menunaikan salat subuh, kita lanjutkan dengan kegiatan membaca ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini akan dilanjutkan, tapi pelajarannya ganti. Kalau biasanya kitab tafsir, hari ini hari Rabu, kebetulan nanti sore juga acaranya pembacaan kitab hadis Riyadhus Shalihin khusus untuk ibu-ibu. Insya Allah, kalau mudah-mudahan Allah tidak menurunkan hujan nanti sore ya, tolong diumumkan di grupnya, di grup ibu-ibu. Nanti sore seperti biasa jam 4 kita akan pelajari hadis-hadis Nabi. Hanya saja kalau untuk ibu-ibu, saya melanjutkan pelajaran yang telah disampaikan oleh almarhumah Bunda ya. Hari ini saya mengulang kembali kitab ini dari awal, tetapi tidak seluruhnya. Hanya hadis-hadis yang penting untuk dihafal. Bukan sekedar dipelajari, tapi kalau bisa dihafal. Dihafal isinya, matannya, redaksi hadisnya. Walaupun mungkin banyak yang kesulitan untuk menghafalnya, tapi setidak-tidaknya saudara bisa mengusahakannya ya. Nih, jadi mulai dari bab yang pertama sudah. Dari bab yang pertama ini, kalau kitab aslinya ada banyak hadis ini saya tampilkan ya. Pertama disampaikan seperti biasa, kalau pelajaran kitab hadis Riyadhus Shalihin ini kitab hadis Riyadhus Shalihin ini kitabnya kecil, tapi cukup untuk pedoman kita hidup sehari-hari. Semuanya tentang hidup ini ada dibahas dalam kitab ini. Itu makanya ini termasuk karya besar Imam Nawawi rahimahullah, di samping kitab yang lain. Jadi yang pertama adalah bab tentang ikhlas, bahwa setiap kita melakukan suatu perbuatan atau amalan, baik lisan maupun amalan badan, amalan dengan tubuh, itu harus disertai dengan niat, harus ada niatnya ya. Dalam semua keadaan ya, fi jami'il amal, dalam semua amalan, kemudian wal aqwal, dan dalam semua omongan harus ada niat. Seperti saya ngomong sekarang ini, saya niat mau mengajarkan kitab ini. Kemudian juga wal ahwal, dan dalam setiap keadaan. Dalam keadaan apa saja, bukan hanya dalam keadaan kita mau ngomong atau kita mau berbuat sesuatu, tapi dalam segala keadaan kita harus selalu ada niat. Jadi mau masak lah, mau makan, mau minum, semua harus pakai niat. Niatnya dalam rangka menjalankan ibadah. Karena makan minum itu ibadah, perintah dari Allah kita supaya makan, supaya minum. Kemudian bekerja, cari uang, cari nafkah, itu juga ibadah. Sehingga kita awali dengan bismillah. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim, dan seterusnya ya. Nah, terus dalam bab pertama ini ada, setelah ayat Al-Qur'an disampaikan, ada hadis nomor 1, ini sudah kita pelajari. Nomor 2 sudah, nomor 3 sudah, nomor 4 sudah, nomor 5 sudah, nomor 6 ini sudah
sampaikan. Nomor 7 sudah, nomor 8 sudah, nomor 9 sudah, nomor 10 sudah, nomor 11. Nah, kita sampai pada yang terakhir itu, pertemuan terakhir sampai pada hadis nomor 11. Tetapi dalam pelajaran kali ini nomor 11 ini kan dilanjutkan, nomor 12 ada ini ya. Ini dalam bab ini ada 12 nomor. Ya, ada 12 hadis dalam bab ini. Nanti dilanjutkan bab yang kedua. Nah, di bab yang pertama tadi, di hadis yang nomor 11 itu saya pindah ke sini. Saya pindah ke sini bukan yang ini ya. Saya pindah ke, nah ini. Saya pindah ke sini menjadi nomor 6. Ini hadis nomor 6 yang penting untuk dihafal. Apa sih bunyi hadisnya? Kalau nggak bisa hafal ya isinya hafal. Bahwa ada hadis Nabi bunyinya seperti itu. Seperti itu seperti apa? Ya seperti ini. Ya, pada hadis nomor 11 di kitab Riyadhus Shalihin atau nomor 6 menurut susunan hadis-hadis yang penting untuk dihafal atau diingat terus adalah hadis Wan Abil Abbas, dan dari sahabat Abul Abbas, bapaknya Abbas, yaitu Abdullah ibni Abbasin, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya, kepada Ibnu Abbas dan kepada bapaknya yang bernama Abbas atau Abul Abbas, bapaknya Abbas. Bapaknya Abbas ini atau bapaknya Ibnu Abbas ini mendengar an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana fima dia mendengar tentang apa yang yarwi, Rasulullah telah meriwayatkan, telah menceritakan riwayat ini atau hadis ini. Allah menceritakan omongan ini an rabbihi, dari Allah, dari Rabbnya, dari Allah, Tuhannya Allah, Tuhannya Rasulullah SAW dan Tuhan kita semuanya. Yaitu tabaraka, Allah yang tabaraka maha banyak kebaikannya, maha suci, wa ta'ala, dan yang maha tinggi. Qala, Allah berfirman. Jadi ini adalah hadis qudsi. Hadis adalah omongannya atau perbuatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau perbuatan seseorang yang di masa Nabi dulu, yang disaksikan, dilihat oleh Nabi. Nabi tidak melakukannya, orang lain yang melakukannya, lalu Nabi melihat, oleh Nabi tidak disalahkan, ya, tidak diprotes, Nabi diam saja, bahkan kadang-kadang memuji. Nah, itu juga hadis. Jadi hadis definisinya adalah perkataan Nabi, perbuatan orang lain yang disaksikan oleh Nabi dan dibenarkan oleh Nabi. Itu namanya takrir. Ya, jadi pembiaran dari Nabi, perbuatan orang lain yang dibiarkan oleh Nabi tidak disalahkan, itu juga hadis. Nah, kalau perbuatan orang zaman sekarang mengamalkan sesuatu amalan tapi Nabi tidak memerintahkan, nggak ada keterangannya, ya nggak boleh kita ikuti. Ya, jadi dari ini hadis Nabi yang ngomong Nabi, tapi Nabi ngomongkan kepada kita tentang firman Allah. Qala, Allah tabaraka wa ta'ala yang maha baik dan maha tinggi itu berkata, ini namanya hadis qudsi ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, katabal hasanati wassayiat, Allah itu mencatat, menulis al hasanat, semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh manusia, wassayiat, dan semua kejelekan-kejelekan. Jadi semua perbuatan baik dan semua perbuatan jelek yang dilakukan oleh manusia itu dicatat oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Yang menulis itu para malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah, memang tugasnya menulis semua perbuatan baik manusia oleh malaikat yang ada di sebelah kanannya. Ya, kemudian ditulis juga semua perbuatan buruk dan omongan buruk. Kalau tadi perbuatan baik dan omongan yang baik ditulis oleh malaikat yang ada di sebelah kanannya manusia. Kemudian perbuatan buruk manusia itu juga ditulis oleh Allah
yang mengerjakannya malaikat Allah yang ditugaskan untuk menulis amal perbuatan manusia yang jelek-jelek maupun omongan manusia yang jelek-jelek yang dilaksanakan oleh malaikat yang ada di sebelah kiri kita. Jadi semua kebaikan ditulis oleh para malaikat, oleh Allah ini. Tsumma kemudian bayyana dzalik, Allah menjelaskan itu. Apa yang dimaksudkan Allah menjelaskan tentang semua perbuatan manusia itu dicatat. Lalu Rasulullah menerangkan begini. Faman maka siapa saja, maka barang siapa yang hamma menginginkan. Hamma itu kalau dalam bahasa kita itu apa ya? Ada banyak arti hamma ini. Hamma ini bisa mengartikan menggelisahkan atau menyusahkan. Bisa berarti mengurus, ya, bisa berarti merencanakan. Ya. Jadi ini yang tepat untuk hadis ini adalah kata merencanakan atau berniat. Nah, hamma juga bisa berarti berniat, berniat atau berencana. Ya, itu yang paling tepat, ada banyak makna ya. Faman hamma maka barang siapa yang berniat bihasanatin dengan satu perbuatan yang baik. Dia berniat dalam suatu saat dalam hidupnya untuk berbuat kebaikan. Falam ya'malha, lalu dia tidak mengamalkannya, tidak jadi melakukan niatnya tadi. Saya besok pagi saya mau sedekah. Ternyata dia lupa, enggak bawa uang. Waduh, uangnya ketinggalan di baju yang satunya itu. Ya sudah. Dia tidak jadi mengamalkannya, katabahallahu tabaraka wa taala. Tetap menuliskan amalan tersebut yang sudah diniatkan oleh si orang ini tadi. Siapa yang menuliskannya? Allah tabaraka yang maha baik wa ta'ala dan maha tinggi. Menulis indahu di sisinya, di hadapannya. Menuliskan niat manusia tadi di hadapan Allah berupa hasanatan kamilatan, kebaikan yang sempurna. Maksudnya ditulis hari ini dia sedekah. Tadi udah niat sedekah. Padahal dia enggak sedekah, niatnya saja tadi malam. Besok pagi aku mau sedekah, terus waktunya pagi datang, dia enggak jadi sedekah. Aduh, uangnya ketinggalan. Astagfirullah. Tetap ditulis niat. Perbuatan baik itu seolah-olah sudah dikerjakan. Gitu loh, Pak. Halo, paham ini ya? Demikian juga niat-niat yang macam-macam yang lainnya. Aku tahun ini mau umroh misalnya. Ya, daftarlah dia, berusaha daftar. Di saat tiba waktunya umroh, sakit dia, opnam di rumah sakit, nggak jadi dikerjakan kan? Tetap ditulis tuh pahala umrohnya. Apa nggak enak itu? Enak toh? Ya itu Allah mengenakkan kita dalam hidup ini. Allah yang buat kita nyaman dalam hidup ini. Nah, kalau kita sakit, itu juga dari Allah untuk menghapus dosa kita yang telah kita lakukan di masa lalu. Ya, siapa yang berbuat kebaikan, siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan lalu dia tidak jadi mengamalkannya, Allah tetap menuliskan bahwa dia telah mengamalkan perbuatan baik itu sempurna lagi. Hasanatan kamilatan, satu perbuatan baik yang sempurna yang sudah dilakukan. Sebaliknya wa in hamma, dan jika dia berniat biha dengannya, berniat dengan perbuatan baik, fa'amilaha, lalu dia jadi mengamalkannya, jadi melakukan niatnya tadi, katabaha menuliskannya, menulis amalan baiknya tadi, Allah. Orangnya berniat melakukan satu perbuatan baik, sedekah satu orang kepada satu orang, atau sedekah 1.000 rupiah, atau sedekah 5.000 rupiah, niat sedekah 5.000 rupiah, atau niat sedekah 10.000 rupiah, atau niat sedekah 20.000 rupiah, atau niat sedekah 50.000 rupiah, atau niat sedekah 100.000 rupiah. Dah sampai itu aja. Mata uang kita kan paling tinggi 100.000 toh. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, dah 500. Ada 200, ada 100 rupiah. Kalau orang punya uang cuma 100 rupiah aja sehari-hari,
selain yang diperlukan untuk dia makan, dia dan keluarganya, sisanya cuma 100 rupiah, ya nggak apa-apa, sedekah 100 rupiah daripada enggak. Masya Allah, itu tetap ditulis. Allah menulisnya berapa? Asyra hasanatin, dia ditulis telah melakukan kebaikan sebanyak 10 kebaikan. Kalau sedekahnya 100 yang menjadi 1000. Kalau dia sedekahnya 1000 menjadi 10.000. Kalau dia sedekahnya 50.000 menjadi 500.000. Kalau dia sedekahnya 100.000 menjadi berapa? 100.000 dikalikan 10 1.000.000 Pak. Catatan amalnya itu 1.000.000. Masya Allah. Itu Allah tuh maha pemurahnya di situ. Bahkan bukannya hanya 10 berupa 10 kebaikan, bahkan bisa dicatat sampai sab'i mi'ati di'fin atau sab'a mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Sedekahnya 1 kali tapi dianggap setelah sedekah 10 kali atau setelah sedekah 700 kali. Jadi kalau uangnya 100.000 dianggap sedekah 100 kali 700. Jadi berapa itu? Dari 100.000 kalau dia biasa 100 menjadi kalau 10 kali kan menjadi 1 juta. Kalau 100 kali 70 sampai imiatin 700. 100 kali 100.000 kali 700 jadi berapa? Hah? 70 juta Pak. Masya Allah. Itu Allah bisa menulis seperti itu loh. Sama sedekahnya cuma 10.000 bisa dicatat menjadi 70 kali 7 kali 10.000, itu catatannya seperti itu. Bahkan bisa sampai adzafin, berlipat-lipat kali, berlipat ganda, katsiratin, berlipat-lipat kali banyaknya, lebih dari 700 kali. Sebaliknya kata Rasulullah, kata Allah ini ya, wa in hamma, dan jika seseorang manusia berniat ya bisa yiatin, dengan satu perbuatan yang buruk, dia berniat melakukan perbuatan buruk. Orang itu sudah menipu aku ya, awas tuh nanti akan ku balas dia, ku tipu lagi, ku tipu dia nanti. Misalnya begitu. Falam ya'mal hal, lalu dia tidak jadi mengamalkannya. Waduh, saya mau balas menipu, padahal menipu enggak boleh. Ya sudah, enggak jadi ya. Enggak jadi mengamalkannya, padahal sudah berniat buruk ini, enggak jadi. Katabahallahu ta'ala, tetap menuliskannya Allah yang Maha Tinggi, indahu, di hadapannya, hasanatan, satu kebaikan, kamilatan, sempurna. Bayangkan, berniat berbuat buruk tapi tidak jadi dikerjakan, itu tetap ditulis dia sudah berbuat kebaikan 1 kali. Itu kebaikan Allah. Wa in hamma, dan jika dia berniat biha, dengan perbuatan buruknya itu tadi, fa amilah, lalu dia jadi mengerjakannya, melaksanakannya, memperbuatnya, katabahallah, Allah mencatat keperbuatan buruknya tadi, niat buruknya tadi berupa sayyi'atan, keburukan, tapi wahidah, 1 kali tok, 1 saja. Orang berniat buruk tidak jadi dikerjakan, dapat 1 pahala. Dia berniat berbuat buruk tapi dia jadi dikerjakan, balasannya 1 kejelekan saja. Tapi kalau kebaikan, dia berniat baik tidak jadi dikerjakan, sudah dapat pahala kebaikan 1. Kalau jadi dikerjakan menjadi pahalanya 10 kali lipat. Bahkan jadi 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Nah, ini hadis tentang niat. Maka di sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, setelah ini ada hadis nomor 12, tapi saya tidak tulis. Itu cerita tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Langsung saya menuju bab yang kedua, babut taubah. Ini sudah telah disampaikan, bab taubat dengan penjelasannya sudah pernah disampaikan. Kemudian ini omongan Imam Nawawi, ini bukan hadis ini ya. Lalu kita langsung menuju hadisnya. Kita menuju ayat Qur'annya dulu. Imam Nawawi dalam menulis bab yang kedua, yang judul babnya adalah ini tadi, babut taubati, bab taubat. Jadi saudara ingat-ingat, dalam hidup ini kita harus selalu berniat, dan niatlah selalu yang baik-baik. Jangan pernah berniat yang buruk, itu aja pelajaran paling penting. Kenapa? Ya karena amalan itu harus dengan niat, dan niatnya harus niat yang benar. Niat umrah ya umrah, dikerjakan benar-benar ya.
Pada waktu mengerjakan dengan benar-benar. Niat sholat ya harus dikerjakan dengan baik-baik. Sholatnya tadi dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, dalam hidup ini kita harus selalu ingat yang namanya taubat. Karena ada ajaran Islam bahwa kita disuruh bertobat oleh Allah maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertobat itu hukumnya wajib untuk setiap orang, bukan sunnah. Enggak ada tobat kok sunnah. Sunnah bertobat enggak ada. Yang ada wajibun. Ini loh. Qala ulama, telah berkata para ulama, at-taubatu wajibatun. Tobat itu hukumnya wajib. Min kulli dzambin, dari setiap dosa dan seterusnya. Nah, bab yang kedua ini diawali dengan hadis yang pertama, diawali dengan ayat-ayat Al-Qur'an, kebiasaan Imam Nawawi membahas setiap masalah itu, masalah niat dikemukakan ayatnya. Ini ayatnya ada di surat ini. Kalau masalah tobat ada ayatnya, ayat Al-Qur'an. Di mana? Di surat An-Nur ini. Surat An-Nur ayat 31. Ini sudah pernah saya terangkan ini ya. Ringkasnya ini yang ditulis Imam Nawawi. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah yang maha tinggi ya, telah berfirman dia siapa? Allah Ta'ala yang maha tinggi dalam surat An-Nur surat ke-24 ayat 31. Bunyi ayatnya panjang, tapi yang ditulis oleh Imam Nawawi bagian akhirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu, dan bertobatlah kalian semuanya, ilallahi, kepada Allah, jami'an, semuanya, ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian berbahagia, menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi dengan bertobat kita akan dapat keberuntungan. Makanya salah satu cara untuk mendapatkan rezeki banyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 100 kali minimal. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi waktu bilang astagfirullah itu sampean ingatnya Allah. Jangan ngomong astagfirullah yang diingat orang lain atau persoalan lain, jangan. Benar-benar gitu loh Pak. Astagfirullah, ya Allah, aku minta ampun dosaku ya Allah. Aku banyak berbuat dosa ya Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus setiap hari. Ini ayatnya surat An-Nur. Supaya apa? Supaya bahagia. Apa bahagianya? Nanti Allah yang kasih lihat. Sekarang saya tidak bisa menyampaikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, waqala, dan dia telah berfirman juga, dia siapa? Allah Ta'ala yang maha tinggi. Di surat Hud, surat yang ke-11 ayat 3. Kalau tadi surat 24, sekarang ayat 11. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wa andan, bahwasanya istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian wahai umatku, wahai kaumku. Ini yang ngomong Nabi Hud kepada kaumnya. Minta ampunlah kalian semua kepada rabbakum, Tuhan kalian, tsumma tubu, kemudian bertobatlah kalian, ilaih, kepadanya. Kalau di surat Al-Mu'minun bunyi perintahnya itu watubu, bertobatlah kalian. Jadi kita sudah mengucapkan Allahumma inni atubu ilaik atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Kalau surat An-Nur, di surat Hud ternyata juga sama. Wa anistaghfiru rabbakum, dan istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Sama ini ya.
Demikian juga yang ketiga, dalil yang ketiga ayat Quran di mana waqala dan telah berfirman Dia Allah Ta'ala yang maha tinggi di dalam surat berikutnya, yaitu surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sesungguhnya. Kalau di sini ada diterjemahkan taubat yang tulus, dengan taubat yang tulus, dengan taubat yang murni, yang sebenar-benarnya. Bukan tobat kapok lombok, bukan. Kalau orang Jawa kapok lombok itu pas dia makan ada lomboknya enak, tapi perutku sakit, aku nggak akan makan pedas lagi. Tapi begitu ketemu lagi makan itu dia makan lagi, padahal sudah bilang aku kapok, tobat aku makan lombok, dia kerjakan lagi. Itu namanya tobat yang nggak sungguh-sungguh. Kapok tapi kapoknya lombok. Kapok sama lombok itu susah tuh Pak ya. Jadi sungguh-sungguh. Ini ayat Quran, ada 3 ayat. Lalu disampaikan hadisnya. Hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 13. Tapi saya tulis ini hadis yang ke-7 yang perlu dihafal atau diingat isinya, walaupun tidak bisa hafal misalnya. Hadisnya berbunyi wa Nabi Hurairah, dan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Abu Hurairah telah berkata, sami itu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW beliau sering bersabda begini, wallahi demi Allah, kata beliau, ini sesungguhnya aku Rasulullah maksudnya, la astaghfirullah, sungguh aku selalu istighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku selalu bertobat kepadanya, yaitu mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu Rasulullah selalu mengucapkan seperti itu. Fil yaumi, dalam sehari, aksara, lebih banyak, min dari sab'ina marrah, 70 kali. Itu Rasulullah itu manusia yang bersih dari dosa, enggak seperti kita. Rasulullah itu manusia yang maksum. Orang yang maksum itu orang yang terjaga, yang dijaga oleh Allah dari perbuatan buruk, dari perbuatan dosa. Itu Rasulullah sehari-hari itu enggak pernah berbuat dosa, sekecil apapun enggak pernah berbuat dosa. Ya. Nah, beliau yang tidak mau berbuat dosa saja, yang sudah dijamin masuk surga, itu masih sempat istighfar dalam sehari, bertobat dan istighfar lebih dari 70 kali. Nanti yang dimaksud dengan lebih dari berapa? Ada di bawahnya nanti keterangannya. Ini di sini ada footnote nomor 1 bahwa hadis ini akhrajahu, yang mengeluarkannya adalah Imam Al-Bukhari. Kita gedein biar tulisannya gede nanti. Ya. Ini dikeluarkan artinya akhrajahu, yang mengeluarkan hadis ini adalah Imam Bukhari. Di mana beliau mengeluarkan atau menulis hadis ini? Di kitab beliau di juz 8 halaman 83 atau di hadis nomor 6307. Nanti silakan cek kitab Sahih Bukhari hadis nomor 6307. Bunyinya ya hadis seperti ini tadi, ini bunyinya. Ini. Nah, mau bukti kita buka kitab Sahih Bukhari. Nah, yang ini ya. Di sini kita buka kitab Sahih Bukhari. Untuk ngecek aja benar enggak tulisannya Imam Nawawi itu tadi. Mana hit ini?
Nah ini kitab Sahih Bukhari. Kalau hadis nomor 6000 berarti di belakang-belakang sini Pak. Di bab apa ini, kitab apa ini ya? Mungkin di kitab ke 95 ini, kitab 96 ini. Mungkin ya, kita lihat dulu. Oh bukan, di belakangnya. 6.000 tadi ya. Coba kita lihat. Oh 7.000 ini. Pindah saja. Dari 7.000 ke hadis nomor berapa tadi? 6.307. Ya kita lihat hadis Sahih Bukhari. Aku ini lagi. Astagfirullahaladzim. Di sini. Nah, 6.307 tadi ya. 6.300. Enam 6.307. Kok terus 6.307. Benar lagi. Nah ini kata Imam Bukhari, haddatsana telah menceritakan kepada kami, guru kami, kita kata Bukhari begitu, yang bernama Abul Yaman. Guru hadisku namanya Abul Yaman. Abul Yaman berkata, akhbarana Su'aib, telah mengabarkan hadis ini kepada kami, guru kami yang bernama Su'aib. Su'aib mendengar hadis ini ani Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, tabi'in ini. Qala Az-Zuhri berkata, akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku hadis ini guruku yang bernama Abu Salamah bin Abdurrahman. Abu Salamah bin Abdurrahman. Qala telah berkata Abu Salamah, Qala telah berkata kepadaku Abu Hurairah. Tadi hadis ini kan dari Abu Hurairah, Nabi Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Sami itu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Beliau selalu bersabda, "Wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku Rasulullah SAW sendiri, la astaghfirullah, sungguh aku selalu istighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku selalu bertobat kepadanya," yaitu mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu fil yaumi, dalam sehari, aktsara lebih banyak, min dari sab'ina marratan, 70 kali. Ini ada di kitab tentang istighfar, bab istighfar, di kitab tentang doa-doa. Jadi Bukhari juga punya kitab tentang doa-doa. Doa-doa apa yang sering dibaca oleh Nabi setiap hari. Hadisnya sahih semua, riwayat Bukhari kok. Ya, kalau kita mau baca bisa saja ya, tapi kita sedang tidak belajar tentang itu. Jadi ini dalil dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi sahih hadisnya. Bahwa kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk istighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Lalu berapa kali kalau lebih dari 70 kali? Diterangkan di hadis berikutnya nomor 8 atau di kitab Riyadhus Shalihin nomor 14. Ini tadi nomor 13 kan? Di kitab Riyadhus Shalihin di nomor 14 atau nomor 8. Dalam urutan nomor hadis yang penting untuk dihafal, diingat isinya. Yang ke-8 adalah hadis Awa Anil Aghorri, dan dari sahabat Nabi yang bernama Al-Aghorri ibni Yasar Al-Muzani. Al-Aghorri bin Yasar Al-Muzani, kurang terkenal, kurang banyak hadisnya ini dibandingkan dengan Abu Hurairah dan lain-lain ya. Radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepada beliau. Qala, sahabat Nabi ini telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah ngomong begini di mimbar habis sholat subuh, ngomong begini, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang ya, tubu, bertobatlah kalian semua ilallah, kepada Allah. Jadi ini perintah Nabi, dan perintah Allah juga ada dalam Al-Quran tadi. Makanya perintah itu, kata kaidah usul fikih kita, al-amru fil asli lil wujub. Al-amru, semua perintah itu, fil asli, dalam asalnya, pada asalnya itu lil wujub, menunjukkan kepada wajib. Perintah itu hukum asalnya itu wajib dilaksanakan.
Kecuali kalau perintah itu ada ketentuannya. Ada perkecualinya, katalah begitu. Apa ada perintah yang tidak wajib? Ada. Ya. Nah, apa saja itu ya nanti kalau diuraikan panjang lebar nanti. Jadi bertobatlah kalian semua wahai orang, wahai manusia kepada Allah, wastaghfiruhu dan istighfarlah kalian kepadanya. Jadi kita disuruh oleh Rasulullah bertobat dan istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu fa inni karena sungguhnya aku sendiri aku selalu bertobat fil yaumi dalam sehari mi'ata marratin 100 kali. Ini loh. Rasulullah itu mengucapkan istighfar dan astaghfirullahaladzim dan wa atubu ilaih dan mengucapkan wa atubu ilaih itu dalam sehari 100 kali Pak. Yang tadi dikatakan lebih dari 70 kali itu loh. Ternyata itu 100 kali maksudnya. Ini keterangannya. Ada di kitab Sahih Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Di hadis nomor 2702. 2702 nanti bisa kita cek. Kita tadi membuka kitab Sahih Bukhari, sekarang diganti dengan kitab Sahih Muslim. Kok ini salah mencet. Gimana cara membatalkannya? Operasi itu enggak jadi, ini gimana nih? Tutup sini. Waduh. Nah, ini Sahih Muslim. Kita buka kitab Sahih Muslim. Ini kitab hadis asalnya Pak, kitab hadis sumber asalnya. Itu kitab Sahih Muslim. Oleh Imam Nawawi dicuplik, dikopi, terus dipaste ke kitabnya. Nah, itu. Tapi enggak seperti kita, kopi pastenya pakai komputer, pakai laptop. Beliau tuh mengkopinya, dibuka kitab Sahih Muslimnya, dibaca terus disalin. Nah, gitu mengkopinya. Di kitab Sahih Muslim ini kita buka kitab Sahih Muslim. Terus hadisnya nomor berapa tadi itu? 2702. Diingat-ingat ya, 2702. Nah, kita lihat hadis nomor 2702. Ini 844. 2702. Oh enggak sama. Oh iya sama. 2702 hadatsana Yahya. Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Murid setianya. Sampai akhir hayatnya diikuti terus untuk diminta pelajarannya. Di saat semua orang sudah pada meninggalkan Bukhari. Karena Bukhari dimusuhi oleh seluruh ulama yang hidup sejaman dengan beliau. Karena dianggap pendapatnya itu menyalahi pendapat mayoritas ulama, dimusuhi. Tapi Muslim tetap berguru kepadanya. Imam Muslim mengatakan, hadatsana telah menceritakan kepada kami guru kami yang bernama Yahya bin Yahya, wa Qutaibah bin Sa'id dan Qutaibah bin Sa'id, wa Abu Rabi al-Ataki jami'an. Semua guru kami menceritakan dari gurunya yang bernama Hammad. Qala Yahya telah berkata Yahya bin Yahya ini, Barona telah mengabarkan kepada kami Hammad, guru kami yang bernama Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid mendengar hadis ini an Sabit dari gurunya yang bernama Sabit. Sabit mendengar hadis ini an Abi Burdah dari gurunya yang bernama Abu Burdah. Abu Burdah mendengar hadis ini dari gurunya yang bernama Anil Aghari al-Muzani dari sahabat Nabi Al-Aghari al-Muzani, wa kanat lahu suhbatun, dan dia adalah orang yang bagi Rasulullah adalah suhbatun, sahabat. Jadi ini sahabatnya Rasulullah. Ya, Al-Aghari bin Al-Muzani mengatakan anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya terngiang-ngiang pada dalam hatiku, ala qalbi, atau selalu bersenandung dalam hatiku,
Ya. Wa inni dan sesungguhnya aku ini la astaghfirullah, sungguh aku ini selalu istighfar kepada Allah, kata Rasulullah kepada sahabat Nabi. Sesungguhnya aku ini selalu istighfar kepada Rasulullah. Sebentar saya cek dulu. Innahu la yuwanu, sesungguhnya selalu haus, sungguh selalu haus ala qalbi, dalam hatiku. Hatiku itu selalu ingin mengucapkan apa? Ini. Wa inni dan sesungguhnya aku la astaghfirullah, aku selalu istighfar kepada Allah fil yaumi, dalam sehari mi'ata marratin, 100 kali. Bunyi hadisnya di nomor ini seperti ini. Kita lihat hadis berikutnya. Tadi 2702 tapi nomor 41. 2702 tapi nomor 42. Ya, ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi. Hadatsana Abu Bakar wa Ibnu Abi Saibah, hadatsana Gundar, hadatsana an Subah an Amr ibn Murrah an Abi Burdah qala sami'tu al-Agharri wa kana min ashabin Nabi. Aku telah mendengar hadis dari guru kami yang bernama Al-Aghar dan dia adalah dari sahabat Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Yuhaddisu, dia menceritakan Ibnu Umar qala telah berkata. Jadi rupanya dia menerima hadis dari Ibnu Umar. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kitab Sahih Muslim nomor 2702 tapi yang kedua, bukan yang pertama. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni, karena sesungguhnya aku sendiri, aku selalu bertobat fil yaumi, dalam sehari, ilaihi, kepada Allah, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Tuh, masih ada lagi enggak? Udah enggak ada. Nih nomor 42. 43 bunyinya. Nah, ini beda lagi. Ini hadis yang isinya beda. Jadi saudara, ini hadis yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang perlu diingat bahwa Nabi sendiri dalam sehari semalam bertobat dan istighfar, mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu dalam sehari 100 kali. Dan beliau memerintahkan kepada kita supaya istighfar seperti itu 100 kali. Ini berdasarkan hadis yang tadi, ya. Sekarang kita lihat hadis yang berikutnya, nomor 9 atau di kitab 9 adalah nomor 15. Nah, karena sudah habis waktunya, kita lanjutkan kesempatan yang lain, insya Allah, ya. Pagi ini sekian saja dulu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ya, wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.